Kenapa dalam belajar perlu ada sikap kejujuran yang dimiliki oleh peserta didik? Karena ketika ada kejujuran dan menjadi sikap dalam peserta didik, maka peserta didik sedang memuliakan nama Tuhan. Shalom. Halo anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan. Doa Bapak kiranya anak-anak dalam pemberian Tuhan di tengah pandemi yang belum berhenti ini, tetapi Bapak berdoa dan berharap Tuhan senantiasa memelihara, menolong, menyertai dalam kehidupan anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dengan Pak Eli melalui pembelajaran online pendidikan agama Kristen kelas 6, pelajaran yang ke-8, pertemuan untuk yang ketiga kalinya. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memuliakan Tuhan lewat belajar. Yang kedua, belajar adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami belajar yang memuliakan Tuhan dan belajar yang tidak memuliakan Tuhan. Untuk mengikuti pelajaran dengan baik, jangan lupa anak-anak selalu menyiapkan Alkitab, buku, dan alat tulis lainnya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan lipat tangan dan tutup mata. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kami sebentar mau belajar bagaimana kami memuliakan Tuhan lewat belajar. Tuhan tolong kami semuanya lewat pelajaran yang akan kami nikmati pada kesempatan ini. Tuhan pimpin semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran belajar merupakan anugerah dan salah satu cara untuk memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anakku, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Anak-anakku, kita diberikan kesempatan dan anugerah dari Tuhan. Salah satunya adalah kesempatan untuk belajar. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak dapat menggunakan kesempatan untuk bisa belajar. Peserta didik Kristen harus bisa memuliakan Tuhan tentunya dalam setiap hal yang dilakukannya, khususnya dalam hal belajar. Salah satunya adalah dengan belajar. Karena kita sering melihat peserta didik anak-anak Kristen yang tidak memuliakan Tuhan di dalam studinya. Padahal secara kognitif kita paham bahwa sebagai anak-anak Kristen tentunya harus bisa memuliakan Tuhan lewat belajar. Nah anak-anak, kita akan belajar bagaimana sikap belajar yang memuliakan Tuhan itu. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa saat memulai pelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Terus yang ketiga, tidak menyombongkan diri, tetapi berusaha memuliakan Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita.
Yang keempat, selalu bersyukur atas berbagai hal dalam belajar. Yang kelima, belajar dengan penuh tanggung jawab sebagai respon atas anugerah yang Tuhan beri kepada kita semuanya. Baik anak-anak, sekarang kita akan tahu bagaimana sikap belajar yang tidak memuliakan Tuhan. Yang pertama, orientasinya utamanya adalah untuk kemuliaan diri atau untuk mendapatkan pujian karena nilai yang tinggi. Yang kedua, belajar dengan menggunakan jalan pintas, misalnya mencontek. Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kita sombongkan, kita banggakan, baik pengetahuan yang kita miliki, keterampilan, dan kemampuan juga yang ada dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang menganugerahkan akal budi kepada kita. Itu sebabnya mari pakailah dengan baik untuk belajar dengan secara jujur dan benar, agar apa? Agar semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Baik anak-anak, pelajaran sudah selesai di pertemuan hari ini. Mari kita akan sama-sama menutup pelajaran ini dengan berdoa kepada Tuhan. Kita akan lipat tangan dan tutup mata semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima pelajaran pada hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa memuliakan kepada Tuhan lewat belajar yang kami terima. Ya Tuhan, menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Salam dari Pak Eli. Tetap semangat. Jangan lupa anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus